Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Emma Ambarwati, guru biologi di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Ananda semua untuk kita membahas bersama mengenai materi metabolisme sel. Ya. Kita mengenal dulu apa metabolisme. Oke. Metabolisme, apakah itu? Yaitu merupakan proses keseluruhan atau proses keseluruhan reaksi biokimia beserta perubahan energi yang menyertainya yang berlangsung di dalam sel tubuh organisme. Nah, di sini ada kata kunci reaksi biokimia. Nanti tentu dalam proses ini akan melibatkan unsur bio dan kimia. Gitu nggih. Nah, dalam metabolisme di sini sel nantinya akan mengubah zat tertentu menjadi zat lain yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, dalam mengubah zat tersebut nantinya akan terjadi proses pengeluaran energi atau justru membutuhkan energi. Ini nanti ada dua hal yang akan terjadi. Nanti tergantung metabolisme yang mana. Nah, maka dari itu, lalu metabolisme dengan demikian apa saja? Nah, metabolisme di dalam tubuh kita itu terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Ini istilahnya, tapi maknanya apa? Anabolisme, kata kuncinya adalah penyusunan. Di sini merupakan reaksi biokimia yang menyusun atau mensintesis. Kalau menyusun kan berarti dari yang sederhana ke kompleks ya. Jadi reaksi biokimia yang menyusun senyawa sederhana menuju atau menjadikan nanti senyawa yang lebih kompleks. Nah, di sini nanti anabolisme membutuhkan energi. Yang kedua, metabolisme yang katabolisme. Nah, apa itu katabolisme? Katabolisme merupakan reaksi biokimia yang menguraikan. Kalau menguraikan tentu dari yang kompleks menuju yang lebih sederhana. Nah, pada katabolisme ini terjadi pengeluaran energi atau eksoterm. Kalau yang anabolisme tadi endoterm. Nah, metabolisme akan berlangsung apabila tersedia tiga hal. Satu, adanya materi atau zat yang nantinya akan bereaksi. Kemudian adanya sumber energi. Selanjutnya yang ketiga, adanya zat aktif yang akan membantu, yaitu berupa enzim. Ini identiknya seperti ini. Kalau kita memasak di dapur, saya misalnya ingin memasak nasi, maka tentu harus ada materi atau zat bahan dasarnya, yaitu beras. Kemudian harus juga ada LPG atau sebagai nanti sumber energinya. Kemudian ada yang untuk alatnya, yang untuk tempatnya, seperti itu. Begitu juga metabolisme. Jadi ada tiga hal yang harus ada sehingga metabolisme bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, apa saja ini? Maknanya nih apa nih? Materi atau zat yang bereaksi ini tentu apa yang kita suplai, zat makanan, dari zat makanan ya. Kemudian sumber energi, ini berupa apa? Nah, sekarang ini bisa
berupa salah satunya ATP atau adenosin trifosfat. Apakah ATP atau adenosin trifosfat? ATP merupakan molekul nukleotida yang ini berenergi tinggi yang tersusun atas gula pentosa, basa nitrogen, dan nantinya mengikat 3 gugus fosfat, maka trifosfat. Kandungan energi ini merupakan energi yang tinggi tadi seperti yang disebutkan. Ini akan terdapat pada ikatan antara gugus fosfat yang pertama dan kedua, serta akan terikat pada gugus 2 dan nomor yang ketiga. Sekarang apa itu enzim? Ya, sebagai syarat tadi yang metabolisme adanya zat aktif yaitu berupa enzim. Nah, apakah enzim? Enzim merupakan senyawa organik yang tersusun atas protein yang nantinya berfungsi sebagai biokatalisator. Nah, apakah biokatalisator? Bio itu makhluk hidup gitu ya. Jadi biokatalisator adalah senyawa yang dapat membantu mengubah laju reaksi kimia tanpa zat tersebut ikut bereaksi. Nah, karena dia ibu tadi sebut biokatalisator, berarti dari zat hidup. Nah, karena enzim ini berasal dari tadi ini zat protein ini, maka dia disebut biokatalisator, yaitu zat hidup yang nantinya akan mengkatalis, yang bisa membantu dalam pengubahan laju reaksi kimia, yang membantu pada proses reaksinya tadi. Oke. Terus enzim disintesis atau dibuat di dalam sel, tapi aktivitasnya dia tidak selalu mengikuti, artinya tidak harus di dalam sel, bisa juga di luar sel. Di dalam sel nanti dikatakan itu enzim merupakan kelompok yang intraseluler, kalau yang di luar sel ekstraseluler. Nah, ini tergantung fungsinya. Kalau enzim yang ada di dalam sel umumnya untuk mengkatalisis zat-zat yang berbahaya, misalnya H2O2 peroksisom ya. Kemudian yang ada enzim yang ada di luar sel atau ekstraseluler, contohnya pada enzim pencernaan itu ada enzim yang akan membantu proses metabolisme. Kemudian struktur enzim. Berdasarkan strukturnya, enzim bagiannya itu terbagi menjadi 2, yaitu apoenzim yang berupa gugus protein dan gugus protestik. Jadi ada yang dia berupa gugus protein dan yang non protein. Yang protein namanya apoenzim, kemudian yang non protein gugus protestik. Nah, antara nanti kalau gugus protestik dan apoenzim bersatu nanti akan membentuk holoenzim. Oke. Kemudian gugus protestik sendiri dia akan terbagi menjadi 2, kofaktor dan koenzim. Apakah kofaktor? Kofaktor merupakan gugus protestik yang tersusun atas molekul anorganik, biasanya berupa ion logam ya, Cu2+, Mg2+, K+. Nah, ini yang non logam, ion non logam masuknya adalah gugus protestik kofaktor. Kemudian yang koenzim adalah gugus protestik yang tersusun dari molekul organik yang tentu non protein tadi, tapi jenisnya adalah yang organik. Kalau kofaktor anorganik, kemudian yang koenzim ini yang molekulnya adalah molekul organik nanti yang akan membantu dalam reaksinya. Koenzim mempunyai peranan terkait dengan sifat katalisasi enzim. Oke. Nah, demikian strukturnya. Jadi ini
apoenzimnya, jadi apoenzim. Kemudian ini koenzim, yaitu dari gugus organik. Kemudian ini substratnya yang nanti akan menempel, yang nanti akan bereaksi menjadi kompleks enzim substrat. Kemudian nanti ini akan bereaksi ya, atau termetabolisme. Nah, ini nanti hasilnya demikian. Oke. Lalu cara kerjanya bagaimana terhadap metabolisme, cara kerja enzim? Ya, ini gambarannya secara umum seperti ini. Jadi awalnya apoenzim, ini ada koenzim, ini substrat, nanti substrat akan menyatu, dia akan membentuk kompleks enzim substrat, kemudian setelah termetabolisme nanti akan menghasilkan. Nah, ini gambaran secara umum, tapi detailnya bagaimana? Begini, kerja enzim secara teori itu ada dua yang menyatakan kerja enzim. Teori yang pertama disebut teori kunci gembok. Ini dari Emil Fischer, log NK hipotesis. Yang kedua, kerja enzim menurut Daniel Koslen. Teori ini menyatakan bahwa metabolisme dari kerja enzim itu cara kerjanya adalah karena adanya induksi atau ketepatan induksi atau induced fate. Nah, teori kunci gembok atau log NK hipotesis itu bagaimana? Pernyataannya adalah karena antara substrat di sini selalu memiliki bentuk yang sesuai dengan situs aktif dari sisi enzim. Jadi enzim memiliki sisi aktif yang mana sisi aktifnya ini sesuai dengan bentuk substratnya. Oke. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka substratnya seperti ini cocok, maka dia akan menyatu, nanti akan melakukan proses atau metabolisme. Ini ibaratnya di sini yang ruangan, sisi aktifnya ini adalah gemboknya dan substratnya ini adalah kuncinya. Nah, maka teori ini disebut kunci gembok. Nah, nanti kemudian menghasilkan produknya. Namun di sini lihat, enzim itu bentuknya meskipun dia bereaksi itu tetap sama. Dia mempercepat reaksi, memfasilitasi reaksi, tapi dia tidak terpengaruh apa-apa di sini ya. Kemudian cara kerja enzim yang kedua itu teori dari Daniel Koslen. Itu menyatakan bahwa substrat tidak selalu memiliki bentuk yang sesuai dengan sisi aktif enzim. Jadi substrat menginduksi situs aktif dari enzim. Nah, di sini menyatakan bahwa di sini adanya induksi dari substrat. Jadi si substrat ini menginduksi dari sisi aktifnya enzim. Di sini kan nanti ada sisi aktif, yaitu tadi dari kofaktor. Kemudian dia akan menyatu. Nah, dia akan melakukan reaksi atau metabolisme, kemudian mengeluarkan hasilnya. Nah, seperti itu. Dalam proses metabolisme, maka kita bisa mengenal dari reaksi ini, ternyata enzim ini memiliki sifat-sifat sehingga dia bisa untuk membantu proses metabolisme di dalam tubuh kita. Lalu apa sifat-sifatnya? Sifatnya, satu, dia bisa merupakan sebagai katalisator, yaitu zat yang mempercepat reaksi kimia, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Nah, artinya begini, berarti tanpa adanya enzim, suatu reaksi itu kemungkinan bisa terjadi tetapi lambat. Namun adanya enzim ini akhirnya membutuhkan daya mungkin ya, atau energi itu lebih sedikit, sehingga
dengan adanya enzim terbantukan, dia akan mempercepat reaksi kimia tersebut dan dia tidak akan ikut bereaksi, jadi dia biasa saja nggak ikut bereaksi. Oke. Yang kedua, dia merupakan suatu protein, jadi memungkinkan luasnya permukaan enzim sehingga bidang aktivitasnya besar. Selanjutnya, enzim ini bersifat khusus khas, dia setia nih sifatnya. Jadi enzim tidak dapat bekerja pada semua zat, tetapi hanya mampu bekerja pada zat tertentu atau pada substrat tertentu. Nah ini ya, sifatnya sangat setia ini. Dan dia tadi sangat baik, dia ikut bereaksi, tetapi dia tidak ikut, dia mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Jadi dia tidak ikut campur, dia hanya mempercepat, memperlancar. Wah, baik sekali nih sifat enzim. Kemudian yang kedua, dia sifatnya setia, hanya pada substrat tertentu, tidak untuk semua substrat dia bisa masuk, tidak bisa semua mau dia bereaksi. Kemudian enzim juga sifatnya tidak tahan panas. Enzim hanya bekerja aktif pada suhu optimal sesuai dengan dengan pasangan zatnya, ya. Itu sekitar yang optimal dia ya sekitar 30 hingga 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kerja enzim, tadi sifat-sifat enzim. Lalu kerja enzim bisa dipengaruhi oleh beberapa hal sehingga nanti bisa terhambat. Kalau ini tidak mendukung, beberapa hal ini tidak mendukung, maka kerja enzim akan terhambat. Kalau enzim ini kerjanya terhambat, otomatis metabolismenya juga akan terhambat. Maka apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi enzim? Pertama, suhu. Nah, suhu ini kalau dia tidak sesuai dengan karakternya enzim, misalnya suhu itu terlalu tinggi buat dia, nah, maka akan merusak enzim. Kemudian kerja enzim jadi terhambat. Begitu juga kalau suhunya terlalu rendah. Nah, kalau enzim ini rusak atau terhambat kerjanya, otomatis dengan kata lain proses metabolismenya pun akan terganggu. Yang kedua, pH. pH ini akan mempengaruhi derajat keasaman ya. Akan mempengaruhi aktivitas enzim. Dapat dipengaruhi oleh konsentrasi pH atau ion H+ dalam larutan. Ini pH pun nanti akan berpengaruh pada kerjanya si enzim. Kalau tidak pas, ini juga akan berpengaruh pada enzim. Tapi kalau ini sesuai dengan sifatnya, karakternya si enzim, maka ini si kerja enzim cepat, maka metabolisme juga bereaksi dengan sempurna. Kemudian konsentrasi enzim, ya banyak sedikitnya enzim juga akan berpengaruh pada proses metabolisme. Selanjutnya, pengaruh hasil akhir. Kerja enzim akan dihambat oleh banyaknya hasil akhir yang diperoleh. Kemudian, ada tidaknya zat penghambat. Nah, ini juga akan mempengaruhi kerja enzim. Apabila ada zat penghambat, tentu enzim juga akan terhambat kerjanya. Dengan demikian, metabolismenya juga demikian. Selanjutnya, konsentrasi substrat. Nah, ini banyak sedikitnya substrat juga berpengaruh. Tentu kalau substratnya lebih konsentrasinya lebih besar, maka kerja enzim pun akan terpengaruhi. Ya, jadi ini beberapa hal yang mempengaruhi kinerja enzim. Selanjutnya untuk apa saja proses tadi metabolisme tadi sudah di awal disebutkan anabolisme dan katabolisme. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Hari ini kita cukup pada enzim. Demikian pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Banyak salah Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.